الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام الذي قام من الليل والناس نيام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Andaikan hari ini Ka'bah Baitullah itu diserang, kota Makkah, kota Madinah, dua tanah suci itu dikepung oleh Zionis Israel, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kira-kira apa yang ada berkecamuk dalam perasaan kita? Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita perbuat dengan peristiwa dan kejadian itu nyata di depan mata kita? Karena kalau kita tengok 36.000 lebih nyawa hilang. Nyaris tahun ini tidak ada lagi penerimaan murid baru karena banyak anak-anak yang wafat, yang meninggal sia-sia karena bukan perang tapi pembantaian etnis, genosida besar terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza dan di Rafah, sebagai bagian dari negeri Palestina, negeri yang tidak boleh kita pisahkan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sahabat juga mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengungkapkan, wa mal quds indallah illa ka Makkah. Tiadalah Al-Quds, tiadalah Baitul Maqdis, tiadalah Masjid Al-Aqsa di sisi Allah itu illa ka Makkah, sama persis seperti Makkah. Yang membangun pertama kali Ka'bah Baitullah bukan Nabiullah Ibrahim, bukan Nabi Adam, bukan malaikat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang pertama kali membangunkan untuk umat manusia ini Ka'bah Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a linnas, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah pertama yang diletakkan oleh Allah, dibangun oleh Allah, disediakan oleh Allah linnas, untuk seluruh umat manusia.
bukan hanya lil arabiyyin, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya lil hujjaj wal mu'tamirin, bukan hanya untuk yang berhaji dan berumrah, tapi Allah sediakan Ka'bah pertama kalinya, disebutkan dengan terang benderang dalam ayatnya linnas. Maka secara khusus, bukan hanya sebagai seorang muslim beriman dan bertakwa, tapi sebagai seorang manusia, ada dalam hatinya, ada dalam fikirannya, ada dalam perasaannya ikatan, ada benang merah yang tersambung dan telah disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita semua merasa dipanggil, diseru. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, wa adzim fin nasi bil hajj, serulah kepada manusia, panggillah kepada manusia untuk datang berhaji, untuk datang mengunjungi Baitullah, untuk datang berumrah, untuk datang berziarah, untuk datang tawaf Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim sempat bertanya kepada Allah, kaifa unadiyan nas, gimana caranya aku memanggil manusia? Allah sampaikan, wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, tugasmu hanya memanggil, tugasmu hanya menyeru. Kita semua yang telah diberi kesempatan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, bisa datang ke sana untuk berumrah maupun berhaji, adalah satu kenikmatan dan kesyukuran tersendiri. Maka kewajiban untuk berangkat ke sana, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tambahan perintahnya, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang sanggup untuk ke sana. Sanggup tapi waktunya tidak tepat, momennya belum pas, jatahnya belum bisa berangkat, nggak bisa berangkat. Berbagai macam cara orang melakukan untuk bisa ke sana. Sampai-sampai catatan Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan kepada kita lebih dari 100.000, bahkan data lain menyebutkan lebih dari 200.000, hampir sama jumlah jamaah haji resmi yang berangkat umroh nggak pulang, atau berangkat tidak sebagai jamaah haji yang resmi dengan visa yang resmi, berangkat ke sana dengan segala macam cara, dengan berbagai macam model dan tipe untuk bisa berkunjung ke Ka'bah Baitullah. Tapi kenapa perasaan itu tidak sama ketika melihat Masjidil Aqsa? Padahal ba'da arba'ina sanah, setelah 40 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala membangun Ka'bah Baitullah, Allah juga langsung membangun Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa tempat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menyambung kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Allah sambungkan Masjidil Aqsa di hati kita, di pikiran dan perasaan kita, tapi kita sering lupa, kita sering lalai, kita sering tak peduli. Ketika kita sholat, kapan perintah sholat itu disyariatkan oleh Allah? Ketika Isra Mi'raj. Ada ikatan luar biasa yang didesain dan dirancang oleh Allah untuk menyambungkan hati kita untuk ke sana. Apa itu? Ketika kita membaca tahiyyat, at-tahiyyatu lillah, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tahiyyah, memberikan penghormatan yang agung kepada Allah, Allah membalas, Allah memberikan salam secara khusus, secara spesifik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Syekh Abdul Qadir dalam kutaibnya, dalam kitab kecilnya tentang Mi'raj, beliau mengatakan, andaikan aku yang dimi'rajkan oleh Allah, niscaya aku tak akan turun lagi.
Syekh Abdul Qadir mengatakan, kalau saya yang dimi'rajkan oleh Allah, saya nggak mau turun lagi. Kenapa? Karena semua yang dicari di hidup ini, semua yang ingin diraih dalam dunia ini, semua yang ingin diperboleh dalam kehidupan yang fana sebentar ini, semuanya telah selesai tuntas diperoleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat sukses, rahmat dan berkah Allah tercurah untukmu Rasulullah. Apalagi pada saat Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengalami peristiwa yang dikenal dengan dalam sejarah disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Ditinggal wafat backing politiknya pamannya Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Ditinggal wafat, ditinggal meninggal istri tercinta, pendukung atau backing ekonominya, Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, ummunal mu'minin, ibu kita semua orang beriman. Luar biasa perasaan. Dihibur oleh Allah dengan peristiwa besar, kemudian Allah semaikan, Allah sambungkan, Allah letakkan satu sambungan luar biasa, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid. Jangan engkau susah-susah, payah-payah, ribet sampai menghabiskan tabungan, membongkar deposito, mengambil simpanan untuk pergi ke satu tempat kecuali ketiga tempat saja. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan Masjid Nabawi di Madinah. Kita hanya boleh berpayah-payah, boleh bersusah-susah. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan pesan itu? Maknanya bahwa hari ini apa yang terjadi di hadapan kita adalah bagian dari pesan Rasulullah itu. Bahkan kepada pembantu Rasulullah di rumah pun Rasulullah menyatakan, hendaklah engkau berazam, engkau berniat kuat bisa sholat di Masjidil Aqsa. Sang khadimah pun bertanya, ya Rasulullah, mungkin nggak saya ke sana? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sangat mungkin. Bagaimana kalau saya nggak bisa ke sana? Kirimkan hartamu, kirimkan real, kirimkan rupiahmu, kirimkan uang untuk bisa sampai ke sana sebagai penyambung. Kalau bukan kita, kelak anak cucu kita. Kalau bukan anak cucu turunan kita. Karena janji Allah pasti bahwa satu saat kelak kita semua akan masuk ke Masjidil Aqsa dalam kondisi aman, dalam kondisi yang merdeka. Tapi kenapa hari ini Allah masih belum memberikan itu? Butuh support, butuh spirit khusus, butuh perhatian serius, butuh dukungan serius, butuh kepedulian yang benar dari kita umat Islam yang tiap hari sholat kita, walaupun sudah tidak menghadap ke Masjid Aqsa, tetapi doa yang kita ucapkan, tahiyat yang kita ucapkan dalam sholat, bagian dari rukun sholat itu tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kita, Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buminya para anbiya. Kita baru saja melaksanakan Idul Adha kemarin. Bahkan saudara-saudara kita masih melakukan rangkaian ibadah haji di sana. Tidak bisa dipisahkan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak tauhid, bapaknya banyak para nabi, kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa dibayangkan ketika sedang berada menyelesaikan pembangunan kembali Ka'bah Baitullah, diperintahkan oleh Allah untuk pergi meninggalkan anak istri, yang kemudian beliau memboyong keluarganya berangkat ke Palestina sampai beliau wafat dan meninggal di sana, sebagai bukti bahwa Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah, Makkah Al-Mukarramah tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Aqsa, negeri Palestina. Kita bersyukur, alhamdulillah, setelah haji kemarin, rangkaian ibadah haji kemarin, Pangeran putra mahkota Raja Arab Saudi telah memberikan perhatian dan bantuan serius untuk menghadirkan Palestina sebagai negeri yang merdeka. Sebagaimana 80 tahun lalu mereka juga menginginkan kemerdekaan untuk negeri kita Indonesia. Bahkan salah seorang kaya dari negeri Palestina, Syekh Tahir, yang menghabiskan seluruh tabungannya
membongkar depositonya, mengeluarkan semua uangnya di bank untuk memberikan sokongan dan bantuan kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Maka hari ini saatnya kita juga memberi perhatian yang sangat serius, memberikan kepedulian yang besar, memberikan pengorbanan apa yang kita bisa dan kita punya. Apalagi saat ini Panglima TNI telah mengumumkan bukan hanya tentara, bukan hanya polisi, bukan hanya keamanan negara, tapi rakyat juga diberi kesempatan untuk bergabung, memberikan sokongan dan bantuan langsung agar apa yang terjadi, genosida, pembunuhan massal, penghilangan etnis di sana segera diselesaikan. Dan insya Allah dunia kembali menjadi normal, karena kita umat Islam bukan sedikit, 2 miliar. Zionis Israel itu cuma 9,3 juta. Itu pun tidak semuanya setuju seperti apa yang terjadi hari ini. Tapi kenapa kita semua terbuai? Lagi-lagi karena kita kehilangan kepemimpinan umat. Sejak runtuhnya khilafah 100 tahun yang lalu, 1924, umat Islam seperti anak ayam kehilangan induk. Kita berharap pemimpin-pemimpin negeri-negeri besar umat Islam, negeri-negeri mayoritas Islam, dan negeri-negeri Islam, negeri-negeri Arab, dan semua negara yang ada di dalam umat Islam bangkit untuk bersama menghadirkan kemerdekaan spesial buat saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga insya Allah doa kita, munajat kita yang tiap hari kita doakan semakin lekat dan dekat dengan hati kita, semakin nyata dan terang benderang di hadapan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, memerintahkan kepada kita, dan perintahnya selalu dalam bentuk jamak. Tidak ada orang beriman dipanggil dalam Al-Quran sebagai personal, tapi diseru dalam bentuk jamaah, diseru, dipanggil oleh Allah dalam kebersamaan. Wahai segenap orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lagi-lagi bentuknya juga jamak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam kebersamaan itu masing-masing kita menilai diri, masing-masing kita mempersembahkan yang terbaik. Jangan ada yang merasa lebih berjasa, jangan ada yang merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih segala-galanya. Tetapi kita semua punya kontribusi sekecil apapun, walau hanya dengan doa, walau hanya dengan sesen, 2 sen, serupiah, 2 rupiah, tapi semuanya adalah bagian dari kepedulian kita untuk kepentingan segenap umat Islam dimanapun, apalagi menjadi tetangga dalam kehidupan hari-hari kita. Wattaqullah. Setelah masing-masing kita memberikan penilaian pada diri kita masing-masing, melebur kembali untuk bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah salah memberikan balasan, memberikan apresiasi, memberikan penilaian dan penghargaan. Dan insya Allah sekecil apapun yang telah kita wujudkan, kita buktikan, bahkan hanya sekedar perasaan kita, kepedulian kita, merupakan bagian dari ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah yang telah menyemaikan buat kita ikatan antara kita, Ka'bah Baitullah, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi Asy-Syarif. Semoga kita diperkenankan oleh Allah satu waktu, satu kesempatan untuk bisa hadir ke sana, bisa sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan aman dan merdeka. Dan insya Allah kita juga menikmati sholat kita semakin yakin, semakin mantap, semakin istiqomah, agar kita menyambungkan kelak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في رفح. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم لإعلاء كلمتك هي العليا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.